Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi yang sudah diblokir oleh SWI, Satgas Waspada Investasi tentunya teman-teman ya. Dan sekali lagi ini adalah bukti bahwa saya mereview aplikasi itu tidak sembarangan teman-teman. Dan terbukti semua yang saya review akhirnya kabur ya teman-teman, akhirnya melakukan penipuan, dan ada beberapa yang sekarang menuju penipuan, menuju scam ya teman-teman. Nah, jadi apa aplikasi yang sudah diblokir oleh SWI tersebut teman-teman? Simak videonya sampai habis, jangan sampai di skip ya. Oke teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan dulu nih ya, ada 11 website atau aplikasi yang diblokir baru-baru ini ya oleh SWI, Satgas Waspada Investasi. Yang pertama ada nama entitasnya, nama website atau aplikasinya ya, duplikasi perusahaan PT Overcash Commercial Future ya, duplikasi ya banyak ya. Yang duplikasi itu seperti Sungrow, seperti Bibit dulu ya. Bibit juga diduplikasi, ada di bibit palsu. Bibit asli ada ya, yang benar itu yang bibit asli. Dan ini seperti Sungrow itu mencatut ya. Istilahnya menduplikasi itu mencatut nama perusahaan orang lain atau nama aplikasi orang lain atau website orang lain ya. Di sini nomor 1 duplikasi perusahaan PT Overcash Commercial Future ya. Yang kedua ada linknya di sini, HTTPS aplikasi dompet ajaib ya. Nah, jadi kalian kalau ada yang tahu dompet ajaib itu sekarang sudah diblokir ya. Mirip Dana tapi itu tidak terdaftar di OJK atau di institusi pemerintah ya. Jadi blog website dompet ajaib itu teman-teman ilegal, mengatasnamakan dan menduplikasi kegiatan PT Takjub Teknologi Indonesia Ajaib. Nah, jadi jangan sampai kalian tertukar ya, mana dompet digital ajaib yang asli, mana yang palsu ya. Jadi dompet digital yang ajaib itu terdaftar yang asli ya. Nah, kalau yang palsu itu hanya menduplikasi atau mencatut nama ajaib tersebut, dan itu berbahaya teman-teman, karena ini dompet digital. Dompet digital itu seperti Dana, OVO, GoPay, tempat menyimpan uang lah. Nah, mereka menduplikasi atau mencatut namanya gitu. Jadi jangan sampai keliru kalian kalau mau memakai dompet digital ajaib. Terus yang ketiga ada Betrado ya, penawaran investasi robot trading tanpa izin. Nah, ya banyak lah robot trading tanpa izin, sewa-sewa mesin, apalah itu banyak yang bodong teman-teman ya. Terus yang keempat PT Noval Investment, penawaran investasi tanpa izin dengan pemalsuan izin dari otoritas jasa keuangan. Nah, PT Noval Investment itu katanya ya tidak mendapatkan izin atau tidak ada izinnya, tapi mereka ya misalkan ya yang dimaksud dengan pemalsuan izin dari otoritas jasa keuangan OJK itu misal ya ditempel aja gambarnya di aplikasi seolah-olah mereka itu mendapat izin dari OJK gitu kan, banyak ya, misal pinjaman online itu ilegal tapi ada gambar OJK-nya. Itu jangan dulu percaya teman-teman, kalian harus hati-hati ya, karena kalau gambar seperti itu, gambar OJK, Bapepti yang seperti itu, Kominfo ya, itu bisa diambil dari mana saja teman-teman. Di Google juga banyak gambar logo OJK ya. Jadi seperti itu, harap hati-hati. Terus yang kelima ada Kameto teman-teman, yang sudah saya review dan terbukti sekarang ilegal ya, sudah dinyatakan ilegal oleh SWI, dan keterangannya sudah jelas teman-teman, seperti yang sudah saya review. Itu adalah aplikasi money game, nonton video nggak jelas teman-teman ya. Terus yang keenam ini saudaranya, WPP Group berbagi sharing33.com, yaitu linknya ya, sharing11.com, sharing22.com.
itu juga money game teman-teman. Intinya yang komplotan WPP, grup WPP berbagi Kameto itu ilegal teman-teman ya. Dan sekarang masih banyak lagi sebetulnya, ada 60 SPW, ada babe video dan yang lainnya. Terus ada lagi di sini, saya lanjut saja ke yang nomor 8, SYW ya, atau dalam ejaan Inggris SYW ya, Step in Your Web ya. Nah, SYW juga sudah saya review teman-teman, malah banyak yang komen membagus-baguskan aplikasi SYW itu. Saya sebutnya SYW aja biar mudah ya disebutkannya, SYW ya. Nah, banyak juga teman-teman yang komen SYW bagus. Ya sudah jelas-jelas SYW juga itu money game Ponzi teman-teman ya, karena mereka menjanjikan dapat penghasilan dari hanya jalan kaki. Itu nggak logis. Penawaran investasi, ini SCW ya, money game Ponzi ya, money game aset kripto tanpa izin dengan mengatasnamakan SYW. Nah, jadi koin SYW-nya itu ada nggak di pasaran gitu? Nggak ada teman-teman ya. Mengatasnamakan koin kriptonya itu SYW. Udah money game terus udahlah itu. Pokoknya SYW itu sudah jelas-jelas ilegal. Sekarang kalian terbukti ya. Karena saya juga sebelumnya sudah mereview, mewanti-wanti kalian agar jangan terjerumus oleh aplikasi SYW, Kameto, berbagi, WPP Group, malah yang sekarang ada 60 SPW, terus GoShare, SmartBike, banyaklah seperti itu. Dan di sini saya lihat ya, di SYW itu aplikasi yang diblokir atau dihentikan oleh SYW yang ada daftarnya seperti ini teman-teman ya, itu yang ada laporannya. Misal kalau ada yang nanya, Bang, kalau 60 SPW berarti legal karena nggak terdaftar di sini. Belum tentu teman-teman, dan saya pastikan aplikasi 60 SPW juga itu ilegal karena ada unsur money game Ponzi-nya. Kenapa yang ini ada 11 daftarnya? Tiap bulan atau beberapa bulan sekali pasti SWI meluncurkan atau merilis daftar aplikasi atau website yang diblokir atau dihentikan. Kenapa nggak semua ada? Kalau ada semua, bahkan mungkin ratusan bahkan ribuan ya link website aplikasi kalau semuanya ada. Nah, kenapa 60 SPW itu nggak ada di sini? Seperti yang tadi saya katakan ya, yang biasanya kalau saya lihat-lihat ya, SWI ini merilis daftar investasi ilegal, aplikasi ilegal, website ilegal itu yang ada laporan. Misal ada banyak laporan tentang aplikasi Kameto. Nah, mereka akan langsung nih tindak lanjuti WPP Group. Nah, itu kalau ada yang melaporkan, mereka langsung bertindak gitu kan ya. Terus yang SYW banyak sekali teman-teman semua yang sudah melapor ke SWI karena tertipu oleh aplikasi SYW tersebut. Makanya ini adalah yang diutamakan yang sudah banyak laporannya. Itu menurut saya. Kalau semuanya di drop seperti ini daftarnya, mungkin bisa ratusan, bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan website aplikasi yang diblokir. Jadi intinya, kalau ingin memblokir aplikasi yang terindikasi money game Ponzi lalu penipuan, kalian harus lapor ke SWI ya. Kalian cek di Instagramnya SWI, Satgas Waspada Investasi. Kalian bisa juga email ke SWI. Kalian jelaskan aplikasi apa saja yang melakukan penipuan money game Ponzi atau terindikasi money game Ponzi. Jadi teman-teman, kalau untuk melapor kalian tidak harus bermain di aplikasinya. Misalkan bermain dulu, kalau sudah ketipu baru daftar. Nggak perlu seperti itu teman-teman. Jadi misalkan kalau kalian sudah melihat nih kemasannya aplikasi ini, misal aplikasi A ya, ini dari kemasannya, dari sistemnya sudah terindikasi money game Ponzi, itu kalian jangan bermain dulu ya, langsung saja laporkan ke SWI, karena SWI juga nanti akan mengecek apakah benar aplikasi ini money game Ponzi.
terus legalitasnya ada, tidak seperti itu, ilegal atau legal. Nah, nanti SWI juga pasti akan mengeceknya. Oke teman-teman, khusus SJW ya, SJW Step in Your Wealth. Nah, SJW sudah saya share juga di tab komunitas di channel saya ini. SJW lagi gencar ngajakin kerjasama YouTuber. Nah, saya juga termasuk yang dapat email dari SJW. Mereka mengajak kerjasama lah seperti itu, malah banyak lebih dari satu kali SJW itu meng-email saya ya, tapi saya tidak menggubrisnya. Nah, di sini contoh emailnya, pesan emailnya dari Thomas Marshall ya, ini nama ya mungkin orang SJW-nya ya. Alamat emailnya juga ini contestower5898@gmail.com, nggak jelas. Kalau masuk email itu pasti masuknya ke spam ya, berbahaya. Dan bodohnya si pengirim yang mengatasnamakan dari pihak SJW ini bodoh sekali menurut saya. Dia mengirim pesan ke banyak orang ya, langsung gitu. Biasanya kan kalau yang mengajak endorse aplikasi yang money game seperti ini cuma pesan kalau tertuju untuk saya ya untuk saya aja gitu, nggak dikirim ke banyak. Dan di sini SJW bodoh sekali, admin SJW-nya itu dia mengirim pesan ke lebih banyak, kurang lebih 11 YouTuber teman-teman ya. Nah, di sini seperti ini teman-teman, ini sengaja saya halangi ya, di blur tengahnya biar tidak kelihatan nama alamat emailnya teman-teman. Saya masih baik teman-teman ya, nggak share ya, karena saya yakin dari banyak daftar ini diantaranya saya tidak menerima endorse dari SJW tersebut, tidak membagus-baguskan SJW tersebut ya. Dan saya percaya dari beberapa orang ini yang ada emailnya ini, yang dikirimi email oleh SJW ini, nggak semuanya menerima endorse-nya. Saya yakin itu masih ada orang baik di antara orang-orang ini yang punya email ini ya, YouTuber ini teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang menerima endorse dari SJW. Biasanya ciri-cirinya mereka membagus-baguskan aplikasinya. Kalau channelnya sudah jelas mempromosikan uang Ponzi atau aplikasi Ponzi, itu sudah pasti mereka pasti mau menerima endorse atau kerjasama dari SJW ini ya teman-teman ya. Nah, ini tanggal 22 Juni teman-teman mengirimnya, itu banyak lagi teman-teman ya. Sebelum diblokir juga masih ada ya, tapi nggak perlulah saya kasih tahu, cukup ini saja. Di sini tulisannya ya, pesannya, blogger YouTuber yang terhormat katanya, Direktur Promosi Regional SJW at Global Promotion Indonesia. Wow, direktur kok bodoh gitu. Kami dengan tulus mengundang Anda untuk menjadi utusan promosi aplikasi resmi SJW katanya ya. Berpartisipasi dalam promosi kutipan SJW di Indonesia dan bersama-sama mempromosikan pengembangan aplikasi SJW di bisnis blockchain ya, kripto gitulah teman-teman, plus kesehatan ya, kesehatannya jalan kaki katanya ya. Jalan kaki dapat duit, gak masuk akal di Indonesia ya. Kami akan memberikan gaji promosi yang murah hati ya, kami akan memberikan gaji promosi yang murah hati katanya ya, kata Direktur Promosi SJW yang bodoh gitu ya teman-teman ya. Jika Anda tertarik, silahkan tambahkan Direktur Promosi WhatsApp. Jadi mereka selalu bilang berapa nih bayarannya kalau mempromosikan aplikasinya gitu. Tapi saya tidak pernah membalas teman-teman emailnya, karena saya tidak tertarik menjerumuskan orang lain ke jurang kehancuran lah seperti itu teman-teman. Saya tidak mau menjerumuskan orang lain bermain di aplikasi money game Ponzi, tipu menipu seperti SJW. Sudah jelas kan ya, skemanya saja itu Ponzi, piramida Ponzi teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah terlanjur tertipu oleh aplikasi SJW, ya kalian bisa lapor ke SWI sama bukti-buktinya gitu kan ya. Meskipun saya sudah wanti-wanti, sudah lama saya bikin video SJW itu, adalah 2 bulanan ke belakang sudah mewanti-wanti, tapi kalian tetap ngeyel ya, ngeyel dan tidak mau mendengar. Saya nggak harus didengar sih,
cuma logikanya saja dipakai. Apa yang saya katakan apakah masuk akal? Saya bukan menjelekkan aplikasi SJW ya, dari dulu juga, dari aplikasi manapun juga yang sudah saya review tidak pernah menjelekkan, tapi mereka atau aplikasi websitenya itu sudah jelek sendiri teman-teman ya. Kalau udah jelek ya kenapa dibagus-bagusin gitu kan ya. Saya nggak pernah menjelek-jelekan aplikasi yang sudah bagus, membaguskan aplikasi yang sudah jelek gitu, enggak. Saya jujur-jujur saja, kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek, hindari ya hindari, kalau rekomendasi ya rekomendasikan gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Banyak mungkin kalau pemain Ponzi mereka sudah untung karena banyak merekrut ya. Mungkin YouTuber juga ada yang merangkap sebagai penjahat atau maling dengan cara mereka bermain Ponzi. Banyak lah, saya percaya YouTuber yang asik bermain Ponzi gitu ya, mengandalkan channelnya untuk mengundang banyak orang dan menjerumuskan orang lain. Harusnya kalian yang penonton setia YouTuber pemain Ponzi seperti itu, kalian minta tanggung jawab dong ke orangnya gitu, meskipun ada disclaimer misal deposit paham resiko ya seperti itu. Tapi kalau alangkah baiknya jangan di-share lah gitu ya, aplikasi yang sudah jelas-jelas nantinya akan menipu kok di-share gitu, itu kan dosa juga gitu ya. Nah buat YouTuber yang suka main Ponzi, kalian berhenti menjerumuskan orang lain untuk mendapatkan keuntungan sendiri gitu ya. Kalau bikin kontennya yang bagus-bagus lah, yang bagus-bagus, yang bermanfaat tanpa ada efek samping penipuannya gitu. Kalian bikin konten kayak saya yang bongkar aplikasi money game Ponzi, itu juga pasti banyak yang view-nya, banyak ya, yang menonton pasti banyak, dibanding kalian harus bikin konten yang menjerumuskan orang lain gitu. Kalian dapat untung, bisa terima endorse ya, terus dapat view YouTube, dapat penonton YouTube, tapi kalian mengkhianati penonton kalian atau subscriber kalian gitu. Oke teman-teman, itu sajalah review terakhir tentang aplikasi Kameto, WPP Group, SJW dan lain sebagainya. Mungkin kedepannya masih ada lagi rilis dari SWI juga ya, dari Satgas Waspada Investasi yang terbaru nanti kedepannya, pasti itu. Nah jadi yang sudah terlanjur tertipu oleh SJW, Kameto, Berbagi, WPP Group, apalah itu, kalian gini ya, kita punya otak ya, punya otak itu diantaranya fungsinya itu untuk mengingat ya, untuk belajar, untuk menelaah, memilih mana yang baik, mana yang benar. Itu pertama dari logika dulu. Logikanya ada di otak ya. Jadi salah satunya ambil contoh otak untuk mengingat saja. Kalau kalian pernah tertipu oleh aplikasi seperti ini, jangan sampai kalian tertipu lagi gitu ya. Intinya sebelum kalian bermain, lihat dulu sistem dari aplikasinya, terus nyari informasi sumber dari beberapa sumber ya, seperti itu, supaya kalian tidak tertipu ya. Meskipun ada juga sih yang tertipunya cuma 50.000, 100.000 seperti itu. Memang kalau perorangan itu sedikit, tapi kalau digabung pengguna aplikasi semuanya ratusan bahkan ribuan yang menggunakan aplikasi, itu mereka dapat duit gede ya. Memang kalau dihitungannya sendiri-sendiri itu ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung beli bakso 50.000 atau 100.000 gitu, bakso tumpah gitu kan. Tapi hina teman-teman, hinanya apa? Hinanya bukan kita sendiri, tapi hinanya masyarakat Indonesia. Nah jadi masyarakat Indonesia itu gampang sekali ditipu. Kita ketahui ya, VTube, SJW itu dari luar negeri, saya dengar dari Singapura. Berarti orang Singapura itu melihat orang Indonesia itu bodoh-bodoh. Mungkin ya, kalau yang masih bermain money game Ponzi itu saya juga katakan bodoh. Mereka yang bermain aplikasi money game Ponzi atau yang terbawa oleh aplikasi money game Ponzi itu mereka orang bodoh.
nggak bisa mengingat aplikasi yang sudah seperti itu, padahal banyak aplikasi yang semacam itu yang sudah terbukti kabur. Dan saya mereview, seberapa banyak mereview itu, diantaranya sudah ada yang terbukti kabur dan ada yang menuju penipuan. Nah, kita lihat saja nanti teman-teman ya, semua review saya itu terbukti benar ya. Oke teman-teman, itu saja review tentang aplikasi SYW ini teman-teman ya. Jadi kalian harap belajar dari kesalahan yang sudah seperti ini teman-teman ya, yang kalian yang sudah tertipu Kameto, Berbagi, WPP Group dan lain sebagainya, aplikasinya banyak ya. Kalian harus belajar supaya tidak terjerumus lagi di aplikasi seperti ini. Lebih baik kerja keras ya, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Karena di zaman teknologi seperti ini, kerja nggak perlu berkeringat. Asalkan kita punya otak kreatif, itu bisa dijadikan pekerjaan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.